guys, saat ini saya lagi berada di pemukiman padat penduduk di Kota Malang ya. Mau cari rumahnya seseorang ini guys. Benar di sini, katanya di sini rumahnya. Kita coba lihat. Kayaknya ini rumahnya guys. Jadi ceritanya saya tuh punya kenalan di sini. Beliau ahli buat pisau dari bahan-bahan bekas ya. Sebenarnya ini alamatnya. Kita coba dulu. Assalamualaikum. Wah, Pak Rahmat. Oh. Bikin apa Pak? Ya. Assalamualaikum. Oh. Alhamdulillah. Waduh, lagi ngasah ini Pak ya? Ya ini cuma iseng ini, mungkin nggak tahu ya Pak, ingin coba aja penemuan. Entah ini berhasil apa tidak, nggak kurang tahu. Oh bukan pakai batu itu Pak? Bukan lah, pakai kertas gosok semua ini. Wah, ilmu baru ini, kebetulan ini saya bawa. Ilmu baru ini, coba-coba ini satu Mas. Ini, oh iya. ini mulai ke sana ini, mungkin perkiraan saya bilanya perlu di apa ya, katanya perlu rata dulu istilahnya. Dalam perkiraan saya, tapi ini nggak tahu kalau saya ini entah benar apa salah. Tapi pikiran saya memang ketajaman sepertinya perlu bila yang rata dulu. Kalau tidak rata kemungkinan secara alami akan tajam dengan sendirinya. Itu perkiraan saya, tapi ini juga belum dicoba ini. Oh iya. Tapi sepertinya kemarin saya pernah coba, nggak tahu kok tahu-tahu jadi mengkilap seperti ini. Wah, itu bukan pisau stainless Pak ini Pak? Bukan. Ini cuma pepaingan kertas gosok aja ini. Mulai nomor 150 sampai nomor 5000 yang warna biru ini. Mantap guys. Wah. Namanya kertas gosok. Jadi saya belum pernah mengasah pakai namanya batu, belum pernah. Wah. Jadi cuma pakai kertas gosok ini aja. Tahu-tahu ya. Terus sepertinya mencoba seperti teman-teman tuh atau yang dari media sosial pengen tahu namanya ini sampai bikin sendiri. Yes. Bikin sendiri ini. Iya. Ini juga bikin sendiri, akhirnya saya haruskan coba kok ternyata bisa tajam dengan tanpa diasah, tapi asanya ya sudah ikut ini asanya. Wah mantap guys. Ini bikin sendiri Pak ya? Iya. Ini bukan pisau stainless yang terkenal itu Pak? Bukan. Loh. Berbilis sepertinya. Bikin sendiri nih guys. Semuanya ini Pak, dari gagangnya juga ini? Iya. Gagangnya saya coba niru yang di... Coba lihat koleksinya yang itu Pak. Ini gagangnya hampir mirip semua. Nah kita mencoba menjiplak yang lagi booming sekarang. Keren guys. Ini dari planner, pemasrah kayu yang ini. Modelnya hampir mirip semua. Oh iya. Ini planner, itu jenis planner motong kayu. Jadi bisa nih, ciri khasnya ini seperti ini. Waduh mantap guys. Ini kita gosok nomor 5000, ini 800, ini yang 2000, yang 250, 240, ini ada 1500, 400. Berapa lagi ini sebenarnya nih? Ya sama tadi, sama potong-potongan sisa. Mungkin peralatannya ini dulu Pak, bisa diterangkan. Peralatannya ini kan buatan sendiri ini. Lucu-lucu seperti tempat duduk ya kelihatannya. Ya, mainan kayak menurut saya seperti panggangan sate ini Pak. Jadi mencoba mengasah tadi tetangga sempat coba, ini masih keadaannya seperti ini, masih parah bilanya bergelombang. Saya akan mencoba meratakan dulu. Jadi kita mencoba dulu dengan peralatan apa adanya. Ini dari galvalum ya ini ya. Galvalum. Jenis galvalum
terus saya tempeli aluminium. Nah ini uniknya ini, kenapa ini kok bisa ada pernya ini, apa seperti magnet, ada medan magnetnya ini. Mengandung medan magnet. Ya. Kan di dalamnya ada magnetnya, memang saya tanam magnet supaya nanti waktu diasah dia tidak lari ke sana kemari, tidak goyang ke kanan ke kiri. Jadi ini bisa nggak jatuh pisaunya. Iya. Karena ada magnetnya. Ditaruh di mana itu, Pak? Nah, di dalam sini ada magnetnya. Oh, itu. Nah, di dalamnya ada magnetnya. Wah, ini yang mahal, Pak. Aneh ternyata. Orang usil begitu ada magnetnya, jadi tidak jatuh ini. Jadi kita coba nanti meratakan dulu bila. Keren guys, sederhana tapi mantap guys. Nggak tahu model apa nanti, ya jangan dicemooh atau ya anggap aja ini lelucon ini ya. Ternyata nggak masuk akal ini. Kalau cara logika bisa tajam dengan sendirinya, tentunya saya kurang yakin. Tapi kenyataannya memang jadinya seperti itu. Kinclong dan tajam guys. Kita lihat cara kerjanya Pak Rahmat. Ini saya mengganggu waktunya riuh Pak ya. Ya, tadi iseng-iseng sebenarnya ini persiapan besok itu ada ini katanya. Oh iya. Saya coba iseng. Ini saya ratakan, coba sih mungkin saya bisa bantu akhirnya saya. Coba ini punya tetangga ini. Namanya 200 meter dari sini. Ini kita sudah yang nomor 400 ini, nomor 400. Jadi sepertinya saya tahu dari grade grade 400. Saya kurang paham soal grade, contohnya nomor gitu aja. Nah ini nomor 400 ini. 400. Jadi saya akan mencoba ratakan dulu bilangnya. Sebenarnya ini kurang rata kalau yang 400 pertama guys. Sebenarnya kurang rata ini. Jadi akan mencoba saya meratakan dulu seperti ini dengan tidak meninggalkan air. Oh, pakai air Pak ya? Tetap pakai air. Jadi air nggak boleh lepas karena saya takut istilahnya nanti ketuaan dari bilanya kurang. Jadi seperti masih manual, maaf, seperti orang masak kayu ini. Karena saya berpendapat ini meratakan bila dahulu, menghilangkan yang gelombang. Jadi kalau tidak dipakai air nanti pengaruh Pak ya? Nah, sebenarnya mempengaruhi nanti. Sepuhan itu ya? Ya, istilahnya kalau orang Jawa bilang nanti jadi nom istilahnya. Sepuhannya mudah. Nah, sepuhannya mengurangi sepuhan, betul, sepuhan. Dan di sini kalau sepertinya sudah ada agak rata sedikit ini. Jadi ini perlu mulai sekarang mempermainkan kayu ini. Kayu ini sudah mulai ada kemiringan seperti ini. Jadi ada misalnya miring seperti ini. Berapa derajat istilahnya saya kurang paham ya kalau hitungan derajat. Jadi saya ini mau coba mencari ketajaman sekarang. Karena sebenarnya ini sudah rata ini, nggak begitu bergelombang gitu. Ternyata sudah rata sebenarnya. Soalnya saya lihat ini sudah kegosok semua. Nah ini sudah kegosok semua sepertinya ini. Kalau dilihat sudah kegosok semua. Jadi tinggal mencari kemiringan untuk ketajaman selanjutnya. Jangan mencari ketajaman. Nanti setelah mengkilat atau ingin cari ratanya, kita tegakkan dulu. Ini untuk mencari ketajaman sepertinya. Kalau saya miringkan ke sebelah sini, soalnya ini tajamnya di sebelah sini. Sebelah kiri ya. Ya, jadi ini agak miring seperti ini. Jadi agak miring seperti ini, yang ditekan, yang tangan kiri yang ditekan. Jadi sini nggak usah ditekan. Jadi tinggal kemauan kita mau sampai katakanlah miringnya seberapa, sebetulnya suka-suka ya. Kalau saya sih santai aja, soalnya saya bukan pecinta golok atau apa, bisa ini suka iseng untuk mencari ketajaman aja, coba seperti ini. Nah, sebenarnya seperti ini, seperti orang masak kayu ini. Nanti diperkirakan sudah rata, kita nggak usah mencari ketajaman dulu, yang penting ini rata. Menurut saya ini mencari meratakan dahulu ini. Saya kira cukup ya, coba akan balik ya. Katanya maaf unik-unik ini, awalnya cuma seperti ini. Nah, kita tinggal tarik, bersihkan dahulu, kita nanti akan meratakan yang sisi sebelahnya. Nah, kalau lihat sepertinya sudah rata ini sudah nggak ada yang bergelombang ini. Sudah rata, nggak ada bergelombang. Nah, ini yang masih agak
parah sedikit ini. Nah, sekarang sebaliknya di sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Jangan lupa untuk mengunci, tapi ini alatnya nggak dijual ini. Nah, sekarang sebelah sini kita ratakan dahulu seperti tadi main air. Nah, kita main air, nah kita ratakan dulu. Sekarang saya coba mencari kemiringan, jadi ini sekarang sebalikannya, yang sebelah sini ditekan, jadi agak miring berapa derajat gitu. Nah, seperti ini, dan ini ngambang, ini yang ditekan, sekarang sebelah kanan yang ditekan. Di sini akan saya tetap memperhatikan dari sisi ketajaman itu, sepertinya kalau sudah kena gosok semua, artinya kita sudah nggak perlu untuk meratakan, artinya kita tinggal sedikit-sedikit mencari ketajaman sambil mencari untuk kinclong atau mengkilapnya dari bilah tersebut. Dan tanpa disengaja nanti insya Allah akan mengkilap dengan sendirinya, atau bisa di istilahnya mirror, kalau anak sekarang bilang bisa mirror ini. Mirror polish. Nah ini sekarang sudah kelihatan ini, sudah kena gosok semua ini. Kalau sebetulnya ini sudah nggak perlu parah-parah juga ya, ini sebetulnya. Kita bersihkan dengan air, kalau kita sudah cukup kita ganti untuk grade kertas gosoknya. Oh tinggal dikit ini, belum kena ini, belum kena kertas gosok ini, ini masih ada yang bergelombang. Tapi ini jangan dibuat untuk acuan ya, ini saya mau uji coba ini, iseng-iseng ini. Mungkin dari teman-teman saudara semua ada yang lebih dari ini, malah bisa lebih setuju ini. Nanti jarang ini orang sebenarnya pakai seperti saya ini. Sebenarnya ini aneh sepertinya. Yang penting hasil akhir. Nanti kita coba, ini sebenarnya sudah kena ini. Artinya saya yakin yang penting intinya ini sudah rata, berarti nanti kita tinggal ganti grade untuk kertas gosoknya. Untuk nomor kertas gosoknya kita ganti. Kita cek dulu. Kita cek dulu kalau sudah kena semua, ya ini sudah kena kertas gosok semua ini. Kalau dilihat ini sepertinya sudah cukup untuk kertas gosok nomor 4. Kita sekarang pindah ke nomor 800. Kita coba nomor 800. 800 guys. Nah ini 800 ini. Ntar saya cari gunting dulu. Oh kuncinya. Perpindahan kertas gosok, nah, unik ini. Jadi cuma kita pakai sistem alatnya alat tradisional misalnya. Ya ini nomor 490. Oh ini bantalannya tidak pakai Ada spon. aluminiumnya ya. Aluminium ya, tidak Sepertinya pakai. kalau kayu sepertinya kena air, sepertinya apa kurang rata katanya kalau kayu. Saya memang sengaja mencari yang agak keras sedikit biar nanti bisa rata untuk tatakannya larinya ke sana. Karena nomor 800. Nah, kita bagi 4 ini. Kita ukur, nanti kita bagi 4. Nah sengaja saya masih menyesuaikan ini, kenapa saya bagi 4, karena saya butuhnya cuma seperti ini, jadi nggak perlu sedang itu istilahnya ekonomi sedikit, Pengiritan. nah kalau pengiritan terlalu sadis ya, ini pengiritan kita kalau lebih ekonomis istilahnya sekarang. Kita bagi 4 supaya nanti sengaja kita paskan untuk ukurannya, jadi kita cukup bagi 4.
kita tempelkan sini yang nomor 800, kita masukkan sini. Termasuk kita kunci. Ini kalau nggak dikunci sepertinya kita gosoknya bisa lari ya. Sebenarnya bisa lari. Jadi kita masukkan terus, kita masukkan di sini sebelah sini. Nah, ini kan terbuka, ada ruang untuk masukkan ke tas gosok, ke tas gosoknya ini. Nah, sebenarnya kan kencang kalau kena kunci ini. Jadi saya berharap bisa lari ke sana, kita tetap stabil untuk ke tas gosoknya. Agak rumit memang, tapi memang masih manual. Nggak usah terlalu kencang, yang penting kertas gosok nggak bisa lepas gitu, sudah cukup. Nah, saya kira sudah cukup, kita nggak bisa lepas, kita kasih air. Dan ini jangan lupa ini untuk dikunci. Nah, ini masih karet alami ini. Kita sudah mulai, sekarang bisa mulai untuk masukkan ini pemerataan selanjutnya. Jadi kalau pakai kertas gosok ini kelebihannya dia rata dapat, tajam dapat, dan mirror polisnya dapat ya Pak ya? Iya. Ini seperti ini, kalau saya perhatikan main lama-lama ini sepertinya mirror dengan sendirinya tanpa kita sadari. Iya Pak. Cuma pergantian kertas gosok. Makanya saya setiap hari menghilangkan goresan, istilahnya kan merasakan ini. Karena kadang mirror itu menipu Pak. Golok saya pernah mirror polis sekali, tapi buat slis kertas HP saja nggak mempan itu Pak. Loh, ini saya sudah kelihatan rata seperti ini. Sambil kita diperkirakan ini sudah, saya kira ini sudah rata, berarti artinya saya tinggal untuk memiringkan yang sebelah sini, karena ini tajamnya menghadap sini, jadi sini yang saya tekan agak miring berapa derajat untuk ke arah ketajaman. Sudah cukup ini mungkin. Biasanya saya kalau memang goresan yang kertas gosok tadi sudah sedikit hilang, akan saya pindah langsung ke kertas gosok nomor yang lebih tinggi untuk nomornya. Ini sudah sangat halus ini ya. Hampir hilang goresan kertas gosok yang pertama tadi. Coba sedikit lagi. Ini jangan lupa, ini saya tetap menekan yang sebelah sini ya, karena saya ini sudah mulai untuk mencari ketajaman. Saya kira cukup sepertinya ini. Ya, saya kira cukup ini. Goresannya sudah halus. Tinggal yang 2000. Oh, sebelahnya sini belum sekalian.
Oh iya, terkadang saya sering pakai untuk cuci piring sunlight untuk menghilangkan kotoran. Akhirnya saya kasih sunlight. Orang Masra kayu atau Masra es, batu es ini. Kita cek Pak, goresannya sudah halus sesuai harapan. Kalau goresan pertama tadi sudah agak ringan, kita perlu ganti untuk kertas gosok selanjutnya, karena masih kurang sedikit. Kadang saya sendiri juga kurang sabar untuk mengkilapkan atau mencari ketajaman. Makanya saya coba cara seperti ini, agak kanibal sepertinya ini, agak brutal begini. Ini kelihatan mulai rata sekali tanpa disengaja ini untuk ke ujungnya. Kelihatan Iya. sebenarnya bisa turun sendiri, padahal sendiri juga kok tahu-tahu sudah seperti ini, bentuk sendiri. Yang ini kurang. Ya itu kurang itu, tadi belum kena kertas gosok, nah, perlu perataan. Ini efek terlalu miring, ini kadang rusak kertas gosok ini. Nah, yang efek terlalu miring kena tajamnya sini, kertas gosok rusak. Memang dampaknya seperti itu, kertas gosok rusak. Karena yang sebelah sini ditekan, akhirnya kan memakan ini yang tidak rata. Tekanan kita rata stabil seperti ini, tetapi yang ketajaman sebelah sini biasanya nggak rata, akhirnya dia kemakan, kalah ininya. Kira cukup goresannya ini ya, perataan untuk tajaman punya cukup ini. Kita coba grade selanjutnya ini, nomor 400, 800 ini ganti 1000, 1200, 1500 atau 2000. 1500, 2000 ini ada 2000, itu 2000 ya. 2000 guys. Ya, itu 2000 ya. Langsung 2000 nih. Langsung Mas. 2000 aja nggak apa-apa. 2000 guys. Nah ini guys, ini hasil karya Pak Rahmat ini. Ada beberapa Berpindah termasuk ke nomor 2000 ini. 2000 Kita Pak bisa ya? sisa nomor 2000 ini. Oke siap. 2000. Jadi saya tetap saya agak tekan sedikit, lebih menekan yang sebelah sini daripada yang sebelah kanan karena tajamnya di sebelah kiri. Jadi kita sedikit-sedikit mencari ketajaman.
Ini sudah mulai istilahnya sekarang anak mulai mirror ini. Cek, nah, artinya sudah mulai tampak ya untuk mirrornya. Wah, iya Pak. Sudah mulai tampak untuk mirrornya. Jadi kita akan coba pindah setelah goresan sedikit halus. Nanti saya coba untuk pindah ke nomor 5000 nantinya. Entah, ini masih perlu proses sedikit. Jangan lupa untuk mengontrol goresan apa masih kasar apa halus. Perlunya untuk mengganti kertas gosok yang untuk grade berikutnya. Jadi perlu diingat, saya tetap untuk menekan untuk sebelah kiri, tetap saya tekan terus ini karena sudah mulai untuk mencari ketajaman. Jadi ini lebih menekan, ini enggak begitu menekan, ini ditekan, sangat menekan karena saya perlu untuk meratakan ketajaman. Karena cukup, ini sudah sangat halus, ini rata sepertinya. Kita balik untuk sisi yang lain. Seperti ini. Nah, ini bagus ini. Mirrornya nanti kita pindah 5000, insya Allah sudah sangat mirror nih. Nah, sisinya masih parah. Temannya baru lihat seperti ini ya, aneh sepertinya. Pakai air, pakai peralatan yang tradisional. Ini istilahnya limbah, ini limbah gak kepake, potong-potongan orang bikin rumah terus saya pakai daripada dibuang. Tak iseng-iseng kok, waktu itu saya kesukaran untuk meratakan atau mencari ketajaman. Dan perlu diingat lagi, tetap ini gantian sekarang yang menekan untuk tangan kanan ya. Ini saya menekan untuk yang sebelah kanan karena ketajaman di sebelah kanan. Baja yang digunakan apa ini Pak? Ini saya kurang tahu, ini punya tangga ini. Ini saya kurang paham ini jenis baja apa ini. Ini pandai lokal ini Pak ya? Sepertinya lokal ini.
dikit lagi ini. Perkiraan saya yang penting ratanya dulu, untuk mencari ketajaman sih belakangan. Kayak ini meratakan di sisi ketajaman. Cukup ini, udah rata, ini kena gosok semua. Kelihatan kalau sudah kena gosok semua itu enggak ada yang hitam. Nah, ini yang parah intinya yang ini. Kita akan miringkan lebih ke tekan yang sebelah kanan. Nanti kalau sudah kena gosok, kita pindah untuk kertas gosok selanjutnya. Atau kalau ini diukur kemiringan berapa derajat, saya juga kurang paham ya, untuk derajat-derajatan ini. Cukup saya kira. Kita cek, kita lepas. Sudah mulai merata ini. Kita pindah ke grade selanjutnya, yang nomor 5000. Ganti grade 5000 ya Pak. Oke, sekarang kita pindah ke grade 5000 nih Pak ya. 5000 terakhir. Grade 5000 atau grade terakhir. Kita lihat hasilnya. Ini grade 5000 ini bisa membuat kinclong tajam dan juga presisi pada sebilah golok apa belum, kita lihat. Jadi ini nggak pakai autosol, braso atau batu hijau Pak ya, ini Pak ya? Ya, ini polosan, ini logo-logoan polos-polosan ini. Main gosok-gosok. Hanya kertas gosok tapi bisa membuat kinclong dia. Untuk durasi menitnya perpindahan itu berapa menit kira-kira Pak? Ini yang belum kita pernah hitung ini. Jadi kita pakai perkiraan ini. Jadi ini main feeling, banyak kalau dikira sudah goresan sangat halus, terus sisi untuk sisi daerah ketajaman sudah merata, saya kira cukup. Jadi untuk durasinya ini saya belum pernah mencoba untuk kita hitung durasinya. Jadi kita main feeling ini tentunya saya ini Mas ya. Kalau untuk nomor 5000 sepertinya perlu agak ya berapa ya, kira-kira 10 menit apa berapa ya, kira ini perkiraan 10 menitan mungkin ini. Karena ini yang 5000 itu terakhir untuk menghilangkan goresan-goresan yang sudah pendahulu kita gosok pendahulunya ini.
Jadi saya berharap nanti goresannya hilang semua. Karena nanti ternyata masih ada goresan, berarti kita kelewat untuk beberapa nomor kertas gosok ini. Karena tadi kita cari kertas gosok yang nomor 600 nggak ada, yang 6000 juga nggak ada. Berarti kalau kita ketemu di toko bangunan grade di atasnya lagi antara 6.000, 7.000 dan seterusnya, Ya, kita akan lebih baik ya, lebih Pak? baik, tapi tentunya goresan lebih halus. Karena juga saya memerlukan untuk ketajaman halus, bukan tajam kasar sebetulnya. Kita cek ini. Ini. Tadi udah lumayan ini. Waduh guys, udah mirror guys. Ini perlu gosokan lagi nih. Ya, benar kita perlukan 6.000 kalau sudah seperti ini. Goresannya masih banyak ini goresannya ini. Ini belum sempurna. Hasil tempaannya ya Pak ya, gelombang-gelombang hasil Iya. tempaannya. Dari awalnya tempaannya jalur koma, jadi kita kelamaan untuk meratakan permainan di kertas gosok. Ini yang agak parah ini untuk menghilangkan goresan untuk mirrornya ini. Setelah ini nanti kita akan tes ketajamannya ya, kita cek mirror polishnya, kita tes ketajamannya. Hasil asahan menggunakan kertas gosok. Ini terakhir dia di grade 5000. Kalau misalkan ada grade 6000, 7000 dan seterusnya, itu malah lebih baik dipakai untuk mengasah selanjutnya ya. Ini 5000 ini guys.